kita dikasih orang, alhamdulillahnya cukup pelan saja. Yang terima kasih yang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, wabil khusus guru kita pada subuh hari ini, Ustadz Irwan. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, keberkahan, dan kita semua jamaah ini apa yang diharapkan mudah-mudahan sudah terlaksana. Melaksanakan sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia seluruh isinya, berarti seluruh kebaikan-kebaikan. Kalau yang sedang berniaga berarti keuntungan-keuntungan, yang sedang berzikir semuanya lebih baik dari dunia dan seisinya yang nilainya surplus. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang memang ada dalam keadaan kurang sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berniaga, berusaha, berbisnis, yang sedang mendidik anaknya, yang punya bayi, tetangga-tetangga masjid di sini, mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan, keberkahan, keberuntungan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na wa bi ulumihi fi dharaini amin. Ila hadran nabil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa khususan li jamil anbiya wal mursalin wal awliya was-siddiqin wa sadatis sufiya al-muhaqqiqin. Summa khususan li jamil anbiya wal mursalin wa sadatis sufiya al-muhaqqiqin wal malaikatil muqarrabin wa jami' sahabatil muhajirin wal ansarin ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Thumma khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki wa Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara Banten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Pernah dengar masih lagu itu? Tahun 60, 70, 80 itu surau-surau di musola-musola pasti. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairal mubtadi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwalil al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wa salamu sarmada
ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mu'tadi. Itu salah satu, baru 4 pasang saja baitnya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani. Saya memulai menyusun, mengarang nazom ini al-mazmumah, hadhil mazmumah, itu kata Syekh Ahmad Al-Marzuki, punya murid namanya Syekh Nawawi. Jadi ini antara guru dan murid. Bismillahi, dengan menyebut, dengan mengingat, dengan apa lagi? Merenungkan asma Allah. War-Rahmani, yang memiliki sifat maha memberi. Memberi apa? Memberi seluruh rizki, memberikan kehidupan, oksigen. Itu dari jam 1:30 sampai 4:30 oksigen murni dari aras. Jadi kalau nggak ada oksigen itu habis lama-lama, paling juga seperti daur ulang lah kalau sampah itu, Pak. Daur ulang yang itu dilakukan oleh pohon-pohon itu kalau kena fotosintesis itu. Ya daur ulang kualitasnya beda dengan yang murni, pasti yang awal gitu. Produksi awal, misalnya kita bikin plastik, produksi awal pasti kualitas terbaik. Tapi begitu sudah tercampur dengan paru-paru manusia, ada yang kena penyakit, ada yang batuk, ada yang bengek, itu kan macam-macam. Ada yang lisan kita zikir, ada yang lisan kita ucapannya kalau diserobot motor keluar teriakan kenceng, itu pengaruh. Oleh karena itu setiap pagi 1:30 itu turun hembusan oksigen murni dari aras. Makanya kalau mandi setelah jam 12, mandinya jangan pakai air hangat. Para ulama itu mandi di kali, mandi di sungai atau di pancuran dulu itu. Udah air itu aja. Itu sari-sari apa itu? Intisari oksigennya masuk. Jadi kedipan mata kita itu dimulai dengan menyebut nama Allah. Apalagi duduk kita, kumpul kita pada hari ini, ibu-ibu yang melahirkan, itu sakitnya minta ampun begitu kedengeran suara anaknya. Itu adalah pemberian Allah. Awan kadang-kadang kalau lagi cerah lari kemana, kita nggak tahu itu. Padahal tidak ada tempat ngumpetnya awan itu. Bisa ngumpet di belakang gunung, tidak juga, itu apa itu? Kabut biasanya. Jadi Allah memberikan itu semua. Kita lihat, nggak tega kalau melihat di apa itu? Di tayangan-tayangan video rusa itu dimakan sama macan. Ya tapi ya itulah rantai makanan. Terus macan juga dimakan lagi. Terus busuk dia dimakan burung. Burung mati juga dimakan lagi, terus putar-putar terus. Bakteri dimakan lagi. Mengalir ke laut, diambil planktonnya sama ikan paus, terus muter. Itu yang memberikan itu Allah itu. Ketika kita bilang, wah ini bahaya ini. Biasanya kalau sudah ikut campur kita urusan manusia terhadap rantai makanan yang terjadi di permukaan bumi ini, tanpa perhitungan saja sudah pasti merusak. Apalagi perhitungan saja merusak. Misalnya ahli-ahli biologi, populasi tikus misalnya 1 juta, ularnya cuma 10, sudah pasti itu membahayakan. Jadi harus direkayasa genetika itu. Gimana caranya tikusnya lambat populasinya?
Jadi itu yang memberi semua Allah. Ah, manusia Pak, enggak. Anugerah daya pikir itu Allah yang memberi. Ketika apalagi misalnya Pak, contoh sekarang mulai ke listrik ini, tahun 2030 kita diarahkan energi terbarukan itu, mau tidak mau, tapi biasanya sih meleset beberapa tahun misalnya. Itu kan hasil anugerah Allah kepada pikiran kita, pada pikiran yang berjalan terus tidak berhenti, karena kalau berhenti mati, tidak berfungsi. Ar-Rahmani itu maksudnya pemberian Allah yang tidak terhingga sampai sekarang. Kita belum tahu nih berapa maksimal hasil berpikir otak kita dari malam sampai sekarang, itu kita belum tahu menghasilkan apa. Adik-adik misalnya di sini di masjid ada yang jadi panitia maulid, ketua DKM dan pengurus cuma ngasih arahan saja. Tapi begitu diberikan ruang berkreasi, cari dana ke masyarakat, itu kan hasil pemberian Allah itu kepada naluri berpikirnya. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Zaman dulu itu sampai ada orang bisa terbang karena bismillah. Sekarang ada banyak orang dengan bismillah yakin nggak harus terbang di atas udara. Dengan bismillah orang jabatannya bisa naik, itu kan terbang juga. Terbang. Begitu sama-sama SD-nya, tapi begitu selesai kuliah yang satu jadi direktur, yang satu jadi bawahan, terbang juga. Begitu melihat kok teman saya bisa sukses begitu. Itu pemberian Allah juga terhadap kita. Ada orang melihat, oh dia jadi imam terus, saya jadi makmum terus. Itu juga pemberian Allah juga. Pemberian Allah. Jadi memulai sesuatu dengan kalimat bismillah, dengan menarik segala sesuatu yang berpotensi selain Allah kepada kekuasaan Allah. Wabir rahimi, dan dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang ini sifatnya kepada perasaan, kepada kasih sayang, pada hati itu yang tadinya dengar azan gelisah, atau hari ini tidak gelisah, itu ar-rahimi. Yang tadinya dengar anak nangis, kita pengen marah itu 2-3 hari, ar-rahimi dikasih. Coba kalau anak misalnya bapak entong misalnya, yang nangis anaknya bapak entong, terus yang dengar bapak entang misalnya, itu beda. Pak entong dengar anaknya nangis dengan Pak entang dengar anak Pak entong nangis, beda. Ar-Rahiminya Allah, kalau Pak entang dengar nangis anak Pak entong, dia sama seperti Pak entong, walaupun bukan anaknya Pak. Misalnya kalau ada anak kita jatuh, kita lihat anak kita itu mau berangkat kerja aja pasti izin libur. Tapi karena bukan anak kita yang jatuh, itu kita terus saja. Itu ar-rahimi itu manakala kalau tidak ada persyaratan kedekatan kita melakukan itu, maka itu salah satu sifat Allah dianugerahkan kepada hambanya. Pernah nggak begitu membantu misalnya para hadirin, itu berarti salah satu ar-rahim. Ar-rahim. Ar-rahim itu luas cakupannya. Kalau dulu malah mengartikannya para guru kita itu Bismillahirrahmanirrahmani, nikmat yang kecil, ar-rahimi, nikmat yang besar, atau sebaliknya, ar-rahmani nikmat di dunia, ar-rahimi nikmat di akhirat itu. Tapi maksudnya dua-duanya sama, kejadian yang sama,
dalam pemaknaan yang lebih detail ar-rahim itu. Daimil ihsani, jadi kasih sayangnya itu rasa lebih. Kalau ada pedagang misalnya 2.000 itu jualan jambu itu 3 biji, ditambahin setiap itu 1 tanpa ada permintaan dari pembeli, itu daimil ihsani. Ada di depan rumah tetangganya itu setiap kali kita lewat sampah, tapi setiap hari dia mengut sampah, itu daimil ihsani. Setiap hari kita berdosa, setiap hari juga Allah memanggil kita, itu daimil ihsani Allah itu. Terus harus yang mana yang kita dahulukan? Apakah manusia yang punya persyaratan kepada kita, kalau kamu baik saya akan baik, sementara Allah enggak begitu, daimil ihsani. Makanya ada berpikir begini ketika daimil ihsani, kita yang sudah di dalam masjid ini tidak boleh berpikiran yang di luar masjid itu di bawah kita derajatnya, itu daimil ihsani. Allah itu mau yang Islam, mau yang tidak Islam, dikasih sama Allah, daimil ihsan. Kamu mau sujud sama saya, tidak sujud sama saya, kalau iman kita kurang, wah bahaya. Wah yang nggak sujud saja bisa kaya, kan bahaya juga, berbahaya. Makanya daimil ihsani, biasanya itu dibuktikan oleh rasa kasih sayang orang tua ke anak. Mau dia punya anak lagi, cucu kita, cucu bapak ibu, itu kasih sayang kita tidak berkurang. Ada 7 anaknya dengan yang 2 sama kasih sayangnya. Ada yang 10 sama rata. Sama rata. Rasa kasih sayang itulah yang Allah curahkan kepada seluruh umat manusia itu. Jadi kalau kita mau merasakan, nggak usah jauh-jauh. Misalnya bapak ibu punya anak 4, itu kita berusaha 4-4-nya sama memberikan rasa kasih sayang itu. Nah itu Allah. Tidak ada, Allah itu berbeda. Daimil ihsan. Falhamdulillahil qadimil awal. Maka segala apapun bentuk pujian, daun itu bertasbih, ikan bertasbih, batu bertasbih. Begitu ulama-ulama yang kupingnya dibuka oleh Allah, kalau sudah kuat batinnya, kalau kita nggak kuat. Lillahi, itu yang berhak itu hanyalah Allah. Jadi kalau kita dikasih orang, alhamdulillahnya cukup pelan saja, yang terima kasih yang kenceng. Misalnya kita dikasih hadiah, Pak tolong diterima hadiah sebagai rasa takzim saya, terima kasih, alhamdulillah yang di kolbu, jangan lepas. Boleh alhamdulillah, terima kasih boleh juga, tapi yang jelas yang utama alhamdulillahnya, hatinya harus hidup. Segala sesuatu itu ketika alhamdu itu untuk Allah, maka sekat tebal untuk setan mengganggu kita. Udah itu finish itu. Udah sekat mati itu untuk setan. Tidak bisa berkelit lagi setan menggoda goyahnya bulak-baliknya hati kita. Pakai alhamdulillah. Ini hanya Allah yang berhak menerima pujian itu. Ganteng banget sih Pak, cantik banget sih Bu, aduh pinter banget ini anak bapak ini, saya lihat kayaknya ranking 1 terus. Terima kasih Pak pujiannya, tapi di hati alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu bukan bangga ke diri kita. Alhamdulillah itu segala apapun bentuk pujian terhadap keluarga saya, itu yang berhak sebetulnya atas kuasa Allah, ya Allah yang menerima. Al-Qadimil awal, yang Allah itu tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya karena Allah yang awal. Tidak ada yang mengawali. Logika kita dari dulu pasti mentok, nggak mungkin. Karena ini akal.
Akal itu pasti siapa yang duluan gitu. Pasti ada lagi sebelumnya. Ini Allah itu terdahulu dan tidak ada yang mendahului Allah. Kalau angka itu ya angka 1, nomor 1. 10 ada angka 1-nya. Semua 9, 1 tambah 8 berarti 7, 1 tambah 6. Terus berkurang, ada angka 1-nya. Semuanya yang dimaksudkan dengan pujian kepada Allah itu, Allah tuh sendiri. Kalau kita nggak bisa, Pak, ini minum air teh aja, saya dan Ustadz Irwan nggak bisa. Pasti harus ada yang membantu. Yang bikin gelasnya siapa? Dari yang bikin gelas kacanya siapa, yang meramu terus itu. Kita bikin anak. Oh, yang nikahin orang tua. Kalau nggak ada orang tua nggak bisa. Kita runut mau sampai kemana sih sepinternya manusia akal ini? Coba kita ajak dialog diri kita misalnya 2 jam. Kira-kira mentoknya kalau nggak ke Allah bisa nggak ya? Bisa kali ya, coba aja. Kemana nih akhirnya? Muaranya kemana? Itu tidak ada yang bisa itu. Sekelas Mu'tazilah yang cara berpikirnya cepat itu, kayak kilat, itu mentoknya di situ. Alam semesta ini ada batasannya. Jadi kalau kita semakin mengenal dunia dan hiruk pikuknya, nggak cinta kita sama dunia. Jadi dunia itu bukan kita buang, tapi kita investasikan untuk kehidupan abadi dan kemaslahatan. Tapi kalau semakin kita mengenal siapa sih ini pencipta alam semesta ini, itu semakin lama nggak ada habisnya itu. Semakin kita cinta, semakin tanpa pamrihnya Allah sama kita. Mau bayar apa kita sama Allah? Tidak ada yang bisa bayar kita. Mau pakai sedekah belum tentu bisa juga. Sedekah dari siapa asalnya? Diputar lagi semua dari Allah juga. Al-akhiri, dan tidak berakhir, al-baqi, yang kekal. Jadi Allah tuh nanti nggak akan berakhir. Pak, katanya kita di surga juga tidak akan ada akhirnya. Iya, tapi kekekalan kita di surga karena ada kekalnya Allah yang hakiki. Jadi kita mah sebab saja di surga itu nanti kekal, tapi ada yang menyebabkan kekal kita, yaitu yang al-akhiril baqi, yang tidak ada akhirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau orang yang di surga itu menurut Syekh Nawawi tidak berjumpa Allah 1 hari, itu tersiksa di surganya. Nah, dikasih hiburan tuh bidadari, kata Syekh Nawawi. Kasih hiburan. Itu hiburan saja, itu bukan tujuan utama itu. Jadi menantikan bagaimana berjumpa dengan Sang Pencipta yang begitu indah, yang begitu ganteng, jamal, yang begitu dirindukan. Jadi kalau ada anak dekat sama ayahnya 3 hari nggak ketemu, itu marah anaknya itu. Tanda marahnya itu karena tanda rindu, tanda marah. Ya, orang kalau nggak ketemu jadwal 1 hari berjumpa dengan Allah di surga, nggak ketemu, ngedumel. Jadi al-akhiril baqi bila tahawul, itu tidak akan berubah Allah itu. Kalau kita itu pasti berubah. Nonton film durasinya 30 menit, 15 menit pertama nyaman, 15 menit terakhir filmnya nggak jelas, endingnya ini kemana ceritanya. Itu berubah biasanya. Berubah. Tapi kalau Allah ini sudah direncanakan, manusia ini melenceng, begitu azan kok enggak dengar juga azan, enggak berubah Allah mah. Sayangnya tetap sayang kepada kita. Kita ngasih kesempatan ke anak 2-3 kali kok nggak berubah. Biasanya kenceng suara kita itu. Kalau nggak kenceng, stop uang jajannya. Allah enggak, tetap kasih hidup, nggak di stop itu, enggak.
Beda dengan binatang. Binatang di stop, pohon di stop langsung kering, mati, tumbang. Manusia tidak. Jadi bila tahawuli Allah itu tidak berubah. Terus kalau tidak berubah enak Pak, kita santai aja udah, nggak usah taat kepada perintah Allah. Ya itu tadi, berhak tidak pujian-pujian itu kepada diri kita kalau itu tidak sesuai dengan yang Allah berikan. Ar-Rahmani, semua dipisik ini dari ujung rambut sampai kaki kita teliti. Wabirrahimi, terus yang kita pancarkan untuk orang lain itu rasa kasih sayang sesuai tidak. Hadirin yang Allah muliakan, bait-bait ini dalam pembukaan ini suatu saat beliau di akhir-akhir hidupnya itu mata fisiknya tidak bisa berfungsi. Pernah saya ulas sedikit. Imam Ahmad Al-Marzuki ini orang Mesir tapi jadi mufti di Mekah. Dalam satu tidurnya beliau berjumpa dengan Rasulullah dan sahabat lengkap. Jadi sahabat lengkap, sahabatnya lengkap. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Imam Ahmad Al-Marzuki ini untuk membaca nazom. Bertanya ulang, kata Imam Al-Marzuki itu, ya Rasulullah, nazom apa yang harus saya baca? Yang jawab para sahabat di belakang itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, terus Bilal bin Rabah. Ikuti saja apa yang didauhkan oleh Rasulullah. Jadi ikuti. Abda'u bismillahirrahmanirrahim, ini kalimat dari lisannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihafal oleh kolbunya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Bangun, setelah bangun nggak lupa ditulislah oleh beliau, ditulis, setelah ditulis tidur lagi sampai 3 kali, tidur lagi, berjumpa lagi dengan Rasulullah dan para sahabat. Saksinya apa kata Nabi? Coba engkau baca wahai Ahmad Al-Marzuki, nazom yang sudah engkau hafalkan di dalam kolbu, bukan di dirimu tapi di kolbu. Sampai selesai itu, sampai bait apa itu? Atama qoblal wahyi arba'ina wa umruhu qad ja'a wa zayy sitina. Itu sampai itu. Atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Jadi ada putranya Nabi dari Maria Al-Qibtiyah itu yang wafat. Itu Ibrahim. Dari situ ke sana karangan beliau sendiri saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketiga kali. Nah, mimpi ini tidak ada yang tahu. Nggak sengaja beliau ngajar ngaji di pinggiran-pinggiran Ka'bah gitu, keceplosan. Jadi ngajar ngaji tanpa sadar beliau terucap saja bahwa saya ini mengajarkan bait ini itu dari Kanjeng Nabi. Begitu sadar, astagfirullah. Muridnya udah dengar semua. Coba wahai Syekh, kami ingin belajar sampai berapa bait memang kalamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Udah akhirnya itu direkam oleh Syekh Nawawi, ada beberapa muridnya, Syekh Zaini Dahlan. Itulah salah satu pembukaan kitab ini, bahwa siapa yang hafal, maksudnya hafal itu memahami pesan-pesan ini, insya Allah dijamin di dalam kenikmatan yang hakiki, yang abadi oleh Sang Maha Abadi, yaitu surga Jannatun Na'im. Tapi yang jelas pengamalannya. Ada ulama yang mengatakan hafal doang, nggak ngamalin gitu. Sampai ulama itu memberikan apa kepada masyarakat itu, memberikan reward, memberikan nilai positif. Jadi Nabi itu kepada sahabat nggak pernah hukum yang di depan, tapi penghargaan kepada sahabat. Jadi hatinya itu hidup. Kalau anak itu dirahimi,
itu hidup biasanya. Anak tuh nggak mampu Bu mengerjakan PR, tapi begitu ibunya bilang support, kamu pasti bisa, nak. Kamu pasti bisa. Itu ngiang-ngiang suara ibunya itu, sebagaimana Rasulullah memberikan support kepada Imam Ahmad Al-Marzuki, itu anak tuh jadi pede, kuat jiwanya itu. Jadi sekarang yang terpenting kita dalam keluarga itu penguatan jiwa generasi penerus. Bukan nggak boleh dimarahi, boleh, tapi dia udah kenyang dengan kehidupan, dengan bulian, cacian di temennya, di masyarakat. Begitu ke rumah dia dapat support kuat, dia hidup di mana aja kuat. Mau temennya kasar, mau temennya zolim, dia akan punya jiwa yang kuat. Itu bentengnya harus dari rumah. Nah, kalau di rumah kita sering marahin, tapi kita tidak kasih support, tidak kasih visi ke depan, kamu ini harus mandiri. Kamu punya duit 20.000 harus kuat dalam 1 minggu, itu bukan jahat, tapi kasih penjelasan dulu pelan-pelan. Nah, itu ar-rahiminya Allah itu kepada kita begitu, pada para sahabat, sahabat-sahabat Nabi begitu. Maksudnya ar-rahimi itu rasa kasih sayang yang mungkin tetangga rumah sebelah itu melihatnya pelit banget bapak itu, anak saya aja sehari 50.000. Hal-hal yang begini itu ar-rahimi itu tidak bisa dipukul rata. Kalau kita pemimpin rumah tangga, yakin sepakat dengan istri, ayo kita didik anak atau cucu seperti apa. Nah, itu ar-rahim. Tidak boleh diklaim bahwa itu jahat, bukan. Ar-rahim itu belum tentu jahat. Kesan-kesannya saja memang kelihatan kok tega sekali sih sama anak, misalnya 20.000 seminggu. Itu tadi dari pesan yang namanya wabirrohmani daimil ihsani itu, sehingga Nabi itu sukses, sahabatnya mandiri. Berapa menit lagi Ustaz Irwan? Berapa menit lagi? Masih lama. Contoh al-ihsan itu, ada sahabat Ali itu punya rotinya roti gandum itu keras Pak, roti gandum keras. Begitu mau disuap, itu sahabat samping itu Imam Ibnu Mas'ud itu perutnya bunyi. Kalau sekarang kata orang sekarang cacingan kelaparan, bunyi kedengeran kering gitu. Dan kita juga sering nggak jadi kasih kan gitu. Begitu sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Anas di sana sampingnya kering gitu. Karena habis perang itu, habis semua perbekalan itu buat perang, terus muter sampai mau balik lagi ke Sayyidina Ali, akhirnya kenyang semua. Nah, yang seperti ini itu bukan makanannya kan yang dimakan, rasa bahagia yang timbul. Sayyidina Ali ngasih roti terus muter, itu yang membangkitkan semangat. Kita begitu mau meninggal, misalnya anak kita ada 4, ini feeling ini kayaknya saya nggak lama lagi, itu orang mukmin itu dikasih Pak, saya kayaknya udah nggak punya hutang nih. Tapi usia kita baru misalnya masih muda, saya udah nggak punya hutang, tapi saya udah dermakan semua, bikin rumah sakit misalnya, bikin perusahaan, bikin panti sosial, semua udah bikin. Panggil, kamu nggak punya apa-apa, itu nggak punya apa-apa, tapi saya wariskan ini pesan dari Kanjeng Nabi misalnya. Apa? 1, jujur. 2, setia. Yang 3 misalnya gitu. Meninggal. Itu kekuatan bukan dari kita Pak. Ya Allah itu yang ngasihnya. Rahim. Daimil ihsani itu begitu logika kita mentok, itu tetap berjalan Pak. Pesan itu tetap berjalan. Fungsi kemanfaatannya tetap berjalan. Tetap manfaat. Itu saja, nanti kita lanjut dengan diskusi. Jadi kalau akidah itu yang berfungsi gerak itu pertanyaan-pertanyaan logika kita tentang bagaimana perilaku Allah, bagaimana nama Allah, bagaimana sifatnya Allah.
Kalau fikih kita berperilaku, bergerak, sholat, zakat yang tadi 5 kita. Ya kalau ini itu bagaimana makin yakin bahwa ini peran semua ini bukan peran kita semata-mata, bukan peran kita semata. Itu saja. Nah, jadi pembukaan dulu, kita mengenal pengarangnya dan ini apa sih yang diajarkan itu. Jadi sifat-sifat 20 yang dulu wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi, ini dari sini sumbernya. Ini tahun 1200-an beliau mengarang ini. Terus lawannya sifat wajib bagi Allah, itu yang ya pokoknya di surau-surau lah tahun 60-70 itu selalu banyak. Nah, sekarang di YouTube juga masih ada itu rekaman-rekaman sebagian yang lama-lama itu. Sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, kemudian Rasul sifatnya ada yang wajib, ada yang mustahil bagi Rasul, ada yang jaiz. Mustahil bagi Rasul apa? Nggak mungkin Rasul bohong. Jadi ketika Rasul memberikan pesan bait ini, mau sudah wafat, mau dalam mimpi, itu pesan Nabi hakiki itu saya. Hakiki. Jadi kalau nanti bapak-bapak ada yang mimpi ketemu Rasul, jangan diceritain. Sampai kayak seperti Syekh Ahmad Al-Marzuki ini. Sampai berkali-kali ketemu, tahu-tahu yang buka bukan kita sok, misalnya saya. Saya waktu itu ketemu Rasul. Ini mau bohong, itu ketahuan. Tapi tidak sadar, keadaan tidak sadar. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ajaran yang selama ini kita lakukan, mungkin Bapak Ibu di usia dulu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sekarang sudah 70, 60, ini bisa bisa memori ulang. Zaman-zaman dulu ini kitabnya namanya Aqidatul Awam, syarahnya namanya Nuruz Zolam, Syekh Nawawi yang menjelaskan. Nah, Nuruz Zolamnya itu berbau tasawuf, bernuansa tasawuf. Tapi Aqidatul Awamnya itu akidah. Jadi hebat ulama Nusantara itu. Akidah ditasawufkan. Kenapa akan gersang kalau kita hanya di akidah? Nanti mentok ini itu mentok, pokoknya nggak bisa aja. Ini tuh mentok. Gimana sih Allah kok enggak di awal? Kok bagaimana bisa jalan tol itu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi logika kita itu logika yang mata kita lihat, yang kita pelajari dari SD sampai, kalau misalnya ada yang kuliah itu ditasawufkan oleh Syekh Nawawi sehingga si akal ini salim, si akal ini keluar dari gelasnya itu. Dia bisa keluar dari dimensi dunia itu. Itu saja hadirin, mohon maaf sambil kita ngobrol santai, waktu syuruk sudah mulai masuk ya Ustaz ya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa'afana ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummata sayyidina Ahmad farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.